Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan kalau pada malam hari ini kembali kita bisa bertemu di dalam ibadah tengah minggu ini. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sukacita, bahagia, dengan menerima berkat-berkat-Nya. Mari kita naikkan pujian, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas pimpinan pertolongan Tuhan sehingga kami tetap bahagia, sukacita, dan menikmati berkat-berkat-Mu yang sungguh luar biasa. Dan saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, beribadah, memuliakan nama-Mu, memuji nama-Mu, serta membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami, beri kemampuan untuk memahami serta untuk melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah Allah menuntun umat-Nya. Bapak Ibu menikmati tuntunan Tuhan setiap waktu. Saya yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara. Kita akan baca firman Tuhan di dalam Keluaran 33 ayat 12 sampai 17. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah
bahwa bangsa ini umat-Mu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, yakni aku dengan umat-Mu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umat-Mu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Berbahagialah kita yang membaca merenungkan firman Tuhan serta melakukan dalam hidup sehari-hari. Seperti tema kita pada malam hari ini, Allah menuntun umatnya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya agar Tuhan mau menuntun perjalanan hidup kita? Seperti yang disampaikan Musa kepada Tuhan di dalam ayat yang ke-13 tadi disebutkan, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau. Bapak Ibu Saudara, mengenal dan mengetahui Tuhan merupakan hal yang wajib untuk kita lakukan sehingga kita bisa berhasil atau sukses di dalam perjalanan hidup kita dalam mengikut Tuhan. Oleh karena itu, hal yang pertama supaya kita bisa mengikuti Tuhan, minta supaya kita tetap di jalan Tuhan. Karena tanpa jalan Tuhan, maka berarti kita mengikuti jalan yang lain. Dengan arti kita mengikuti kehendak diri sendiri atau kehendak dari iblis. Memang di dunia ini selalu disebutkan dalam firman Tuhan ada dua jalan. Jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Nah, orang biasanya lebih suka jalan di jalan yang lebar ketimbang di jalan yang sempit. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dianjurkan supaya mengikuti jalan Tuhan sekalipun itu sempit, dalam arti mengikuti kebenaran setiap waktu, mengikuti kesucian, kekudusan, dan ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan. Inilah yang dituntut dari kita. Itu jalan Tuhan. Kalau jalan dunia berarti mengikuti semua keinginan-keinginan daging yang begitu banyak, itu ada 15 itu. Dan bahkan bisa ditambahkan lagi. Nah, puji Tuhan, kalau jalan Tuhan kita ikuti, maka kita akan mencapai tujuan hidup kita. Bangsa Israel yang begitu banyak, 430 tahun mereka diperbudak di Mesir. Dan mereka dikeluarkan oleh Tuhan dari sana karena Tuhan ingin menuntun mereka. Menuntun umat pilihannya itu tidak terus dalam perbudakan, melainkan mereka supaya lepas dari perbudakan itu. Ternyata tidak semua yang mau mengikuti jalan Tuhan. Ada yang mati di tengah jalan dengan dimakan api Tuhan, ditelan bumi, dan ada juga yang dipagut ular dan sebagainya. Karena apa? Karena tidak mengikuti jalan Tuhan. Jangan ikuti jalan yang lain. Ikutilah jalan Tuhan. Masa kita hidup di bumi ini memang terbatas.
antara 70-80. Tapi mari kita ikuti terus Tuhan itu selama kita bernapas di bumi ini. Nah, puji Tuhan. Dan yang kedua yang perlu kita lakukan adalah mintalah supaya kita dibimbing dan disertai Tuhan. Orang yang dibimbing dan disertai Tuhan, seperti yang diungkapkan oleh Musa tadi dalam ayat yang ke-15, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Artinya, kalau Tuhan tidak ikut dengan mereka, maka percuma mereka untuk keluar dari Mesir itu. Tetapi dengan kesadaran Musa di sini, dia berani mengungkapkan bahwa jika engkau sendiri tidak membimbing kami. Ini yang menjadi ungkapan setiap anak-anak Tuhan, yang berarti kalau bukan Tuhan yang membimbing kita, maka hidup kita di bumi ini pun sia-sia dan bisa kita menjadi liar, tidak tahu mau kemana hidup kita, ya, tidak tahu mau ke mana kita akhir hidup kita ini. Tapi puji Tuhan, dengan kesadaran minta bimbingan Tuhan dan penyertaan Tuhan, berarti orang Kristen itu rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin ibadah, rajin memuji Tuhan. Itu sudah langkah yang baik, sehingga bimbingan dan penyertaan Tuhan itu melalui kebenaran firman Tuhan, melalui pujian, melalui ibadah, kita akan segar terus. Seperti firman Tuhan mengatakan bahwa berbahagialah orang yang terus datang kepada Tuhan, karena mereka akan selalu disertai dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, dengan bimbingan Tuhan dan penyertaan Tuhan, maka Tuhan sudah mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Perkara apa yang tidak bisa kita lakukan? Bahkan dia sudah mengungkapkan, kamu akan bisa melakukan perkara-perkara besar. Yang penting kita tetap dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan. Tapi kalau tidak, maka sesuatu hal menjadi mustahil bagi kita. Tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Perkara kecil pun tidak mungkin, apalagi perkara yang besar. Bangsa Israel sudah melihat dengan bimbingan dan penyertaan Tuhan, mereka bisa melewati Laut Kolsom atau Laut Merah yang begitu luas, begitu dalam. Mereka bisa lewati juga padang gurun yang begitu luas, begitu ganas. Tetapi dengan penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan, yaitu pada malam hari ada tiang api, dan kalau siang hari ada tiang awan yang terus menyertai mereka. Itulah juga yang dilakukan Tuhan kepada kita, sekalipun pada masa-masa sekarang ini. Oleh karena itu kita jangan sampai menyimpang dari segala kebenaran firman Tuhan, sekalipun masa-masa sulit seperti sekarang ini, pandemi COVID-19 yang memporak-porandakan seluruh dunia. Tetapi kita sangat yakin bahwa Tuhan tidak pernah terlambat membimbing kita dan menyertai kita. Setiap saat Dia berjanji menyertai kita. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Saudara, supaya kita dituntun oleh Tuhan setiap waktu, maka mintalah supaya Tuhan terus yang hadir dalam hidup kita. Hadir dalam arti bukan berarti secara fisik, ya, tetapi hadir di dalam memberikan kekuatan kepada kita. Sekalipun dunia ini penuh dengan tantangan, penuh dengan hambatan, tetapi kalau Tuhan hadir, maka Dia akan
menolong kita dan akan memberikan solusi yang terbaik kepada kita. Seperti yang diungkapkan oleh Musa tadi dalam ayat yang ke-18. Dia ungkapkan itu, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Atau dalam terjemahan lain disebutkan, Tuhan perlihatkanlah saya cahaya kehadiran-Mu. Nah, puji Tuhan, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang sulit untuk dicari, tapi Tuhan kita itu ada setiap waktu, hadir setiap waktu di dalam keajaibannya, di dalam segala janji-janjinya. Hanya kita perlu tetap komitmen, ya, komitmen untuk terus fokus, tidak lari dari segala rencana-rencana Tuhan, sehingga kita jangan sampai ketinggalan berkat-berkatnya. Puji Tuhan, jika ada Tuhan dimanapun dia ada, contohnya seperti di pernikahan yang di Kana itu, ketika Yesus hadir di situ, semua bisa terselesaikan dengan baik. Anggur yang kurang, akhirnya Tuhan menjadikan air menjadi air anggur yang sangat bagus, kualitas terbaik, disebutkan oleh firman Tuhan. Mungkinkah Dia membiarkan kita? Kalau Dia memberikan yang terbaik waktu di pernikahan di Kana, maka saya yakin ini juga yang Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel. Di padang gurun Dia hadir, di laut Dia hadir, bahkan di sungai Yordan pun Dia hadir. Mereka bisa menyeberang, bahkan orang-orang atau bangsa-bangsa yang mereka kalahkan, semua bisa dikalahkan dengan kehadirannya. Nah, saya yakin inilah yang pasti Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Puji Tuhan, saya dan Bapak Ibu Saudara sama-sama bangsa pilihan Tuhan. Kalau sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan senantiasa dilindungi, disertai, dan diberkati. Semangat terus, taat setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan terus menunjukkan bahwa Dia Allah yang berkuasa atas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas selawatan-Mu, atas kebenaran firman-Mu yang boleh terus menuntun membimbing kami. Kami sungguh yakin perjalanan hidup kami tanpa Tuhan tidak akan bisa kami lewati berbagai persoalan, kesulitan, dan berbagai tantangan. Tetapi dengan kehadiran-Mu kami bisa kalahkan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami serahkan, Tuhan memberkati semua jemaat-Mu, mulai dari anak-anak sampai yang sudah lanjut usia, supaya dalam perlindungan Tuhan memberkati juga semua pekerjaan usaha setiap jemaat-Mu, baik itu anak-anak kami yang masih dalam tahap studi, supaya kiranya mereka berhasil. Bahkan Tuhan berkati pelayanan gereja-Mu, Gereja Salmasi Jemaat Anambas, sekalipun dalam pandemi COVID-19 ini, tapi tubuh jiwa kami ada dalam pimpinan Tuhan dan ada dalam penyertaan Tuhan. Berkati semua berhasil. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan akan melawat setiap jemaat-Mu, menyertai dan membimbing kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, dalam nama Yesus Kristus. Pertolongan Tuhan pasti selalu ada bagi kami. Dengarlah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati semua.